Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau memperkenalkan. Jadi setelah udah lama nggak bikin video, jadi ini video baru aku. Nanti untuk membahas tentang mapping, aku bakal pakai frame-frame kayak ginian. Jadi frame-frame kayak gini. Ini khusus untuk buat bahas mapping-mappingan gitu. Jadi tentang pemetaan, tentang sekitar itulah. Aku bakal pakai frame kayak gini. Nanti kalau video di luar itu ya mungkin frame-nya beda lagi atau mungkin nggak pakai frame. Oke, ini juga udah tengah malam BTW jam 12.40-an malam. Aku pengen bahas sesuatu nih kebetulan aku habis ngerjain tugas gitu. Nah, tugas ini seru banget. Tugas ini adalah mengulik atau mengeksplor salah satu aplikasi mapping gitu yang mungkin kurang familiar ya kalau misalkan di telinga kawan-kawan yang berkecimpung di dunia mapping gitu. Tetapi ini wajib kita tahu soalnya yang pertama dia free and open source ya atau FOSS, free and open source software. Terus yang kedua ya dia enteng, gampang banget, nggak perlu nge-crack, nggak perlu pakai space yang besar, kita udah bisa pakai aplikasi ini. Aplikasi ini namanya adalah RTK Lib. Nah ini RTK Lib, an open source program package for GNSS positioning. Nah jadi apa itu RTK Lib? RTK Lib itu ya sesuai namanya RTK, diawali dengan RTK. RTK itu adalah real time kinematic, salah satu positioning mode. Kalau misalkan kita berkecimpung di dunia GPS pasti sangat familiar dengan RTK, karena RTK dengan sistemnya ini aku liatin salah satu paper gitu ya. Nah di paper ini membahas tentang RTK. Nah ini intinya lihat gambar ini aja nih, kawan-kawan lihat gambar ini aja, kalian lihat gambar ini aja. Jadi intinya dari gambar ini adalah ketika kita sebagai pemegang rover, nah ini kita rover tuh, yang biasanya kalau kita misalkan pemetaan itu kan pakai GPS gitu kan. GPS yang kita bawa itu namanya rover. Nah terus kita pakai rover satu GPS yang kita bawa, terus yang lain di sisi lain atau di tempat lain ada yang namanya base station. Base station ini bisa berupa stasiun ataupun course yang di Indonesia cukup banyak atau di luar negeri juga cukup banyak. Course itu adalah Continuously Operating Reference System. Nah itu jadi kayak GPS yang nyala terus gitu. Nah ini namanya base station. Atau juga bisa dalam bentuk GNSS yang dipasang di atas koordinat BM atau benchmark atau TDT kalau di Indonesia, titik dasar teknik. Nah jadi ada base station, ada juga rover. Base station, rover. Kalau transmission antena ini ya sebetulnya dia opsional aja ya sifatnya ya, karena nggak harus ada. Biasanya ada transmission antena ini fungsinya untuk memperluas jangkauan dari pengiriman sinyalnya si base station, karena base station ini biasanya dikirimkan lewat dua hal. Yang pertama dari radio ataupun dari internet gitu, atau biasanya kalau internet itu pakainya RTCM seperti itu. RTCM itu bisa buat radio juga bisa buat internet, tapi kalau misalkan khusus internet namanya N-Trip, N-Trip. Kepanjangannya aku agak lupa, nanti aku tulisin kalau misalkan ada, atau nanti aku tulis di deskripsi. N-Trip itu kalau pakai internet, pakai SIM card, jadi dimasukin SIM card di dalam GPS-nya. Atau kalau misalkan pakai radio juga bisa kayak gitu, tapi radio tanpa internet, jadi nggak perlu SIM card. Nah komunikasinya ini dalam bentuk koreksi atau namanya RTCM. Nah correction ini namanya RTCM. Apa ya kepanjangan RTCM ya? Aku juga agak lupa. Tapi RTCM ini adalah salah satu cara untuk mengirimkan koreksi gitu. Jadi file koreksi dari base station akan dikirimkan ke rover dalam bentuk RTCM. Nah keduanya harus memiliki satelit yang sama, minimal 4 buah, 3 untuk solusi XYZ dan 1 untuk pengukuran lebih. Nah jadi apa bedanya ini dengan pengukuran GPS biasa? Bedanya kalau RTK itu dia langsung ketemu posisi koordinatnya saat itu juga dalam bentuk XYZ, atau mungkin NEH juga bisa, northing, easting, atau head kayak gitu. Nah real time sesuai namanya ya, saat itu juga. Real time kinematic. Kinematic itu artinya sesuatu yang bergerak. Jadi kita bawa rovernya itu gerak-gerak gitu. Nah lalu real time ini adalah
saat itu juga artinya kita membawa satu GPS yang bergerak-gerak terus, tapi posisi koordinatnya bisa kita dapatkan dengan ketelitian yang baik saat itu juga. Itulah namanya RTK. Nah, salah satu program untuk mengolah RTK, sebetulnya RTK itu tidak perlu diolah ya. Kalau perlu diolah lebih lanjut namanya PPK, Post Processing Kinematic. Tapi dalam hal ini kita mau mensimulasikan aja RTK, ya harusnya RTK itu saat itu juga saat diukur. Tetapi kalau misalkan kita mau mensimulasikan, kita bisa pakai RTK Lib gitu. Nah, jadi kita udah paham dulu nih RTK itu kayak apa. Sekarang kita masuk ke RTK Libnya. Nah, jadi RTK Lib ini sebetulnya tidak hanya difungsikan untuk keperluan RTK saja, tapi bisa buat macam-macam. Bisa buat post processing kinematik juga bisa, lalu juga buat statik, pengolahan statik juga bisa, dan lain sebagainya. Nanti kita bakal lihat. Oke, kita langsung aja menuju softwarenya. Jadi kalian bisa buka di www.rtklib.com untuk dapetin softwarenya. Nah, di website ini kalian juga bakal mendapatkan beberapa hal kayak gini ya. Ini ada section download. Bisa kalian download aja, pilih aja salah satu yang kalau bisa yang paling update aja. Misalkan RTK Lib 242 ini, karena 242 ini udah stable version atau LTS. LTS itu long term service atau yang sudah didukung secara baik, artinya nggak percobaan lagi, nggak eksperimental lagi, atau stable version lah katakanlah begitu. Nah, kalau aku pakai yang ini, binary IPS for Windows, pakai yang 242p13, klik aja ini GitHub-nya. Nanti bakal alihkan ke halaman Tomoji Takasu rtklib.bin. Anyway, Tomoji Takasu ini adalah pembuat dari RTK Lib. Dia dari Tokyo University of Marine Science and Technology, atau biasanya disebut TUMSAT, Tokyo University of Marine Science and Technology gitu. Jadi beliau ini, si pembuat RTK Lib ini asalnya dari TUMSAT gitu. Nah, silahkan kalian download dari sini, dari GitHub ini, GitHub. Lalu kalian juga langsung bisa code, ini langsung download zip aja, langsung download. Oke, karena aku udah download, aku bakal langsung menuju ke filenya aja. Nanti kalian bakal bisa langsung menuju ke sini, ke file yang udah kalian download gitu. Ini oke, aku buka dulu nih di RTK Lib. Nah, nanti bakal kayak gini, RTK Lib, kalian bisa masuk ke RTK Lib bin master ini. Ini adalah hasil downloadannya, nanti banyak banget gitu. Jadi isinya dari RTK Lib ini adalah satu bundle aplikasi macam-macam gitu untuk pengolahan GNSS gitu. Tapi nggak usah bingung, nanti kita bakal praktekkan yang penting-penting aja. Nah, lalu jangan lupa download RTK Lib sampelnya. RTK Lib sampelnya kalian bisa download di bagian tutorial, RTK Lib tutorial. Tulis saja kayak gini, rtklib.com, rtklib_tutorial.htm. Lalu kalian bisa download ini nomor 2. Klik aja ini, nanti langsung download. Oke, sebenarnya di sini udah ada tutorialnya sih, cuman aku mau nunjukin yang lain aja biar sambil aku jelasin gitu. Sebenarnya kalau kalian mau belajar sendiri, di sini juga udah ada gimana tutorialnya, gimana cara-caranya, dan yang akan aku praktekkan adalah yang ada di sini gitu. Aku mau nunjukin aja bahwa RTK Lib ini juga powerful untuk pengolahan GNSS gitu. Oke, kalau udah kalian download, kalian buka aja RTK Lib bin master, lalu buka RTK Navi. Nah, RTK Navi.exe ini kalian enter aja. Oke, tunggu bentar. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. RTK Navi ver 2.42. Ini kalau punya aku ya, silahkan kalian mau download yang lain. Kayak ginilah intinya tampilannya. Sederhana banget, simple sekali ya, simple banget gitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Artinya dia simple banget sebetulnya, cuma kayak gini aja. Oke, ini biar nggak rumit ya kayak tampilan wallpapernya, aku bakal hapus. Nah, kayak gini. Oke, jadi tampilannya cuma kayak gini, RTK Navi seperti ini, RTK Navinya. Nah, terus kita bakal masukin file sampel yang kita dapetin dari websitenya tadi. Caranya adalah masukin ke ini, input stream sini, klik aja.
lalu kalian masukin dua sampel ini, namanya ini file GPS-nya. Nah ini rover ya, dan yang kedua ini file base station-nya. Kita bakal simulasikan yang pertama itu untuk RTK-nya dulu. Oke, jadi ingat tadi RTK tadi membutuhkan dua GPS gitu, yang satunya rover, yang satunya base stationnya. Base stationnya ini harus statik, harus tetap ya, nggak boleh dia itu berpindah-pindah. Karena apa? Dia sebagai acuan gitu. Kalau acuannya aja udah nggak bener, ya apalagi si rovernya gitu, apalagi yang mengacu gitu. Jadi si acuannya ini biasanya dalam bentuk course atau stasiun tetap kayak gitu. Nah dalam hal ini didapetin dari stasiun course-nya yang ada di Jepang gitu. Lalu yang rovernya ini percobaannya Pak si pembuat ini tadi, siapa tadi namanya aku juga agak lupa, Pak Tomoji Takasu. Jadi si Pak Tomoji Takasu ini mensimulasikan softwarenya, jadi si rovernya itu dipasang di mobil gitu. Jadi terus dia jalan-jalan di sekitar Tumsat kayak gitu, buat mencoba si rovernya itu gitu. Jadi rovernya itu dipasang dalam posisi merekam logging data gitu seperti biasa, tapi dikasih atau ditempatkan di mobilnya dia gitu. Nah kita input dulu si rovernya di sini, data GPS-nya. Lalu yang base station ini yang kita input adalah data RTCM-nya, karena ingat RTCM ini adalah file dari si base station-nya gitu. Karena ini isinya nanti koreksi dan macam-macam itu. Oke, setelah kita input seperti ini, nah ini bisa kita lihat ya bahwa dia ini format ini adalah sebetulnya nama GPS-nya gitu. Novatel OM6 gitu. OM itu mungkin bikinan sendiri ya, kayak charger OM atau apa itu, mungkin ini bikinan sendiri. Nah setelah itu kita udah input semua, ini silahkan dicentang aja timenya ini, terus udah gitu aja, kita oke. Lalu kita atur outputnya. Nah kita atur output, silahkan kalian mau ngasih output di mana aja boleh. Dalam hal ini aku bakal namain output underscore RTK3, apapun namanya silahkan. Terus pilih formatnya ini silahkan apapun. Kalau aku milih lat-lon-height. Secara default biasanya mungkin dia yang lain ya, aku agak lupa, tapi yang aku pakai buat enak, biar kita interpretasinya itu enak, atau bisa diplot ke software GIS lain, aku pilih lat-lon-height. Filenya sudah di type. Oke, jangan ke serial atau klien atau server yang lain, biar mudah nanti kalau misalkan mau kita plot di tempat yang lain. File, terus kita pilih solution 1 aja. Oke, setelah kita centang ini juga time tag-nya, terus di oke. Nah, sebelum kita start, kita buka dulu plotnya. Nah, ini yang keren dari RTK Nav. Jadi, RTK Lib, dia bisa langsung ngeplot datanya itu ke citra. Nah, kita buka citranya Open Map Image ini. Di filenya tadi, di satu zipnya yang kita download dari websitenya tadi, di sampel RTK Lib itu tadi, kita bakal dapetin 2 citra. Oke, dalam hal ini aku bakal pakai nirasaki.jpg ini. Kita masukin, nanti otomatis ditaruh ke senternya gini, kita tinggal zoom out aja. Oke, dah gini aja. Setelah itu kita bisa langsung start. Kita lihat bagian epicnya. Nih, kita bisa klik ini buat selalu nge-track ke tengah ya. Ini bakal berjalan agak lama, nanti bakal cepetin aja kali ya, kita tunggu bentar. Nah jadi sambil si mobilnya si bapaknya ini jalan, aku bakal jelasin apa aja yang ada di RTK Navi ini. Aku besarin aja ya Kak, biar kelihatan jelas. Oke, nah kalian bisa terus pantau nih si mobil bapaknya ini jalan terus. Ini warna hijau. Warna hijau ini artinya apa? Dia tuh fix. Nih warnanya fix. Kalau fix itu warnanya hijau gitu. Secara defaultnya kalian bisa rubah sendiri warnanya. Tapi secara default dia warnanya hijau. Nah kita bisa lihat di sini apa aja yang bisa kita lihat. Yang pertama ya ini cakupan satelitnya ya. G itu artinya GPS. Ini ada tag G-nya itu artinya GPS. Lalu sini fix, jelas artinya solusinya tuh fix. Karena biasanya ada 3 macam jenis solusi yang kita bisa dapatkan dari RTK
pengolahan pakai RTK atau pemetaan pakai RTK. Solusi yang pertama adalah fix, yang kedua adalah float, yang ketiga adalah single gitu. Artinya kalau fix ini dia bisa mendapatkan ambiguitas fase atau phase ambiguity secara baik dan solusinya dapat gitu, artinya fix gitu. Nah yang kedua nanti adalah float. Float ini artinya ya dia nggak bagus-bagus amat lah gitu kira-kira. Yang ketiga adalah single. Single ini berarti dia itu absolut atau berdiri sendiri gitu. Artinya ketika dia berdiri sendiri ya berarti dia itu kemungkinan tidak mendapatkan koreksi, terputus ke server dari RTCM-nya, atau mungkin nggak ada waktu yang tepat. Artinya misalkan di detik ke-1 si GPS yang nge-lock, tapi ternyata di detik tersebut si RTCM nggak ada datanya gitu. Nah itu yang bakal membuat dia bisa menjadi single ataupun menjadi float gitu. Nah terus kita bisa lihat di sini NE, H ini height. Height otomatis heightnya ini bukan di atas permukaan laut ya, dimana kita mengenal height itu di atas permukaan laut, tapi di sini enggak. Height ini yang dimaksud adalah di atas ellipsoid. Ingat, di atas ellipsoid, bukan di atas permukaan laut gitu. Karena kita pahami bahwa ellipsoid itu juga punya tinggi sendiri, height kayak gini. N adalah northing, E ini adalah easting, HE ini adalah height di atas ellipsoid. Nah, lalu kita bisa lihat N ini yang di bawah ini ya. N ini kita bisa lihat angkanya adalah 0,02 sekian, 0,02 sekian, itu artinya adalah ketelitiannya. Ketelitian northingnya 0,02 sekian meter gitu. Dan E-nya juga sama, eastingnya 0,02 sekian meter. U-nya itu juga sama, U itu ya ketelitian dari height-nya itu sekitar 0,07 sampai 0,09. Kenapa dia lebih rendah? Ya umumnya memang begitu. Jadi GPS itu biasanya rendah, terutama untuk RTK dia paling rendah ada di ketinggiannya. Kayak itu. Nah, age ini artinya adalah waktu ya, atau umur titik itu terhadap titik selanjutnya. Kalau rasio ini aku nggak begitu tahu rasionya apa. Kalau saat ini adalah jumlah satelit yang dia tangkap saat itu. Nih kalian bisa terus lihat satelitnya itu ada di satelit 9. Jadi kalian perlu tahu ya bahwa satelit itu ada banyak, 33 GPS ya. Yang kita pakai di sini itu GPS aja gitu, bukan yang lain gitu, karena banyak jenis satelit yang lain. Nah satelit yang dipakai di sini adalah hanya GPS aja. Jadi GPS itu ada 33 satelit dan dia paling stabil, paling bagus, menyeluruh di seluruh dunia, dan dia punya SV. SV itu namanya satelit vehicle gitu. Satelit vehicle itu ya satu kendaraan si satelitnya itu ada nomor-nomornya. Ini nomornya 9, 12, 14, 15 dan 30 ya, sampai 30 ini. Oke, kita tunggu terus. Oh ya, anyway, ini tadi aku lupa satu step, belum tak tunjukin, nanti bakal tak tunjukin setelah ini selesai. Nih. Ya, akan aku percepat aja ya. Oke. Nah, nanti setelah selesai bakal bentuknya kayak gini. Ya, sebenarnya kayak gini aja sih. Artinya nggak ada kayak gimana-gimana, tapi yang keren adalah dia tuh langsung bisa diplot di Citra kayak gitu. Iya, perlu diperhatikan bahwa Citra ini udah auto rectified ya, artinya dia itu udah benar juga secara geometri, udah diregistrasi, jadi dia pasti udah benar juga geometrinya. Yang ini nggak Citra ngasal-ngasalan dapat dari Google gitu, nggak. Tapi ini udah Citra yang bagus, jadi dia bisa pas banget ini hasilnya kayak gini ya, dan dia konsisten, bagus banget. Cuma ada beberapa yang memang dia dapat ini ya, kalau dia warnanya merah kayak gini. Oh sorry, ini dia kuning sebetulnya. Nih kuning ini dia float nih, Q2. Nah kalian bisa tahu bahwa di sini Q2 itu adalah quality flag. Quality flag itu artinya dia tuh penanda bahwasannya seberapa bagus kualitas dari titik tersebut gitu. Nah misalkan dalam hal ini, misalkan kita klik yang ini ya, Q sama dengan 1, jadi kualitasnya itu paling tinggi, kualitas nomor 1 atau fix. Nah yang kedua itu float, kualitasnya nomor 2. 2 sampai dengan 4 dia itu masih float, sementara 5 sampai 6 itu adalah single kayak gitu. Nih kayak gini.
Jadi dia float kayak gini ya. Artinya datanya tuh bagus, dia bisa nyesuaiin geometri jalan dan sangat konsisten ya. Kalau kita lihat ya. Oke, seperti ini. Oke. Tapi memang beberapa ada yang nggak fix gitu, jadi ya namanya juga data, pasti ada yang nggak bagus gitu. Oke, nah ini pengolahan dengan kinematik atau RTK. Nah, karena tadi aku kelupaan, aku pengen ngasih tahu ada satu step yang aku ketinggalan. Kita klik option dulu. Kalau kita pilih positioning mode-nya ke single, ya berarti dia untuk pengolahan single gitu. Artinya absolute tanpa diikatkan atau tanpa digunakan bersama dengan data yang lain, artinya single aja, absolute aja. Nanti kita bakal cek pakai yang single ini. Jadi yang tadi kita adalah milih kinematik, dan tadi kita harusnya milih option dulu ya, aku kelupaan, sorry. Nah, kita bisa setting di sini, kita juga bisa milih satelitnya, kita bisa milih ionosphere correction ya, macam-macam di sini, tapi umumnya pakai broadcast ephemeris. Kita bakal bahas itu lain kali gitu. Satelit ephemerisnya atau clocknya juga pakai broadcast. Ada juga precise, macam-macam itu sebetulnya ada. S-bus juga ada. Tapi umumnya pakai broadcast. Broadcast ini yang di broadcast sama si satelitnya langsung, yang diterima oleh receiver gitu. Nah, ini kita bisa milih GPS, GLOW itu GLONASS, Galileo itu ya Galileo, QZSS dia QZSS. Jadi QZSS ini adalah satelitnya Jepang kayak gitu, Kuasi apa gitu namanya, QZSS. Jadi ini satelit positioningnya Jepang. Lalu ada S-bus juga, Beidou ini juga termasuk baru, satelitnya si Cina gitu. Nah, tadi kita milih kinematik ya, sorry aku kelewatan. Nah, sekarang kita bakal milih yang single itu, untuk bandingkan seberapa bagus data yang kita peroleh menggunakan RTK dengan yang absolute atau single. Ini bisa banyak ya, kita bisa milih di GPS. Di GPS ini ya pengolahan data biasanya buat bikin BM atau apa yang butuh ketelitian tinggi tapi harus absolut di kedua GPS-nya. Itu namanya DGPS atau DGNSS, differential GPS atau differential GNSS. Kinematik, statik ataupun kalau statik ini diam aja. Moving base ini mungkin bisa kita sebut juga rapid static kayak gitu. Artinya dia bergerak tapi lambat. Nah, ini biasanya buat daerah yang sulit dijangkau sama RTK, makanya pakai moving base. Jadi moving base ini rapid static kayak gitu. Misalkan kita bawa GPS-nya, terus kita pasang selama 15 menit, terus kita pindah lagi 15 menit. Biasanya ngukur tempat yang sangat luas tapi nggak bisa kena broadcast dari course atau broadcast dari kalau kita masang base station RTK sendiri kayak gitu. Mungkin yang paling sering itu adalah pengukuran pemetaan ini hak penggunaan lahan, HPL ya, atau namanya yang apa ya, yang mungkin berpuluh-puluh hektar kayak gitu. Biasanya di pertanahan, hak pakai lahan atau hak apa ya, yang semacam itu. Artinya biasa sangat luas dan tidak dijangkau oleh course ataupun kalau misalkan dipasang base station RTK sendiri. Oke lah, nanti kita bakal bahas lain waktu. Ini fix dan macam-macam. Kita bakal pilih single untuk pilihan yang kedua. Kita okein aja. Nah, sementara di inputnya tadi kita pilih ini, kita tinggal matiin aja base stationnya. Artinya kita cuma pakai rover aja yang di atas mobil tadi yang aku ceritain. Kita tinggal oke aja dan kita lihat hasilnya kayak apa. Kita start aja. Oh sorry, outputnya belum aku atur. Outputnya kita atur dulu. Output misalkan single 1 gitu. Oke. Terus kita start. Kita bakal lihat hasilnya kayak apa. Sama, ini datanya sama ya, tapi cara ngolahnya beda. Akan berimbas juga ke hasilnya. Nah, kita bisa lihat udah dari awal aja dia udah single, artinya merah terus gitu. Ya walaupun nanti dia bisa bakal tetap jalan kayak gitu. Oke, nanti kita akan tungguin biar jalan bentar. Ini mungkin bapaknya baru nyalain mesin. Nah, ini udah mulai jalan. Oke, ini akan aku percepat karena aku udah pernah ngolah ini. Jadi aku bakal tunjukkan langsung hasilnya.
kita bisa lihat dengan data yang sama hasilnya beda karena cara pengolahannya beda. Nah ini kita bisa lihat yang merah-merah ini solutionnya itu jelek banget, single dia, sementara yang hijau-hijau ini dia adalah fix gitu. Nah ini kita bisa lihat bahwa yang hijau ini lebih bagus ya, lebih make sense gitu, karena dia di pinggir jalan. Kalau ini udah nabrak pematang jalan kali ya, yang pinggir jalan itu bau jalan ya. Nih, terus yang merah-merah ini yang hanya single ini dia datanya banyak yang kosong kayak gitu. Terus dan banyak yang nggak beraturan juga. Nih kita bisa lihat di sini misalkan kayak apa ya. Nah ini datanya tuh nggak beraturan kayak gitu. Jadi kadang lari-lari kayak gitu. Nah ini kenapa? Ya begitulah kalau misalkan datanya itu absolut atau single, dia itu nerima apa adanya data dari satelit, artinya sebenarnya dia udah dapat XYZ-nya atau lat lone-nya itu sudah dapat gitu, 3 komponen koordinat itu udah dapat. Cuman ya gitu, karena dia akurasinya rendah, kita bisa lihat ya tadi ini di masih pengolahan yang tadi ya, akurasinya itu 3 meter lebih, dan ini bahkan dia sampai 11 meter lebih untuk ketinggiannya, NE-nya sampai 4 meteran lebih. Bahkan tadi aku lihat sampai ada yang 7 meter, 9 meter kayak gitu. Artinya memang akurasinya rendah kalau hanya single saja atau absolut saja. Tapi kalau misalkan dipadukan dengan data dari base station, misalnya dari CORS atau dari RTK sendiri gitu, dia bakal lebih bagus, lebih konsisten nih. Kita bisa lihat perbedaannya jauh banget perbedaannya. Nih, kayak gini. Nih, kelihatan kalau kita jangan sampai ngukur pakai single gitu, atau at least walaupun kita ngukur pakai single, caranya single atau absolut gitu, kita harus punya data lain sebagai bandingan gitu, sebagai koreksi. Dalam hal ini kita bisa pakai CORS, kita juga bisa pakai RTK kita sendiri, artinya kita masang base station sendiri kayak gitu buat base-nya si RTK rover kita kayak gitu. Oke, nah ini bisa lihat ya hasilnya kayak gini. Nah ini, wah ini jelek banget nih datanya kayak gini. Kelihatan bahwa kalau yang RTK atau kinematik itu jauh lebih bagus ya datanya, urutnya juga bagus, tapi ya nggak semua jelek juga sebetulnya. Ada beberapa part yang dia tuh juga bagus gitu, konsisten. Nah misalkan ini bagus konsisten, oh mungkin ini dapat sinyalnya pas bagus, dapat satelitnya banyak dan lain sebagainya. Nih, ada juga bahkan sampai berhimpit, misalkan kayak di mana ya? Misalkan di sini. Nah, ini dia sampai berhimpit kayak gini. Artinya ya memang dia bagus kayak gitu. Pas dapetin bagus, tapi ya nggak semua bagus dan mayoritasnya pun nggak bagus. Artinya kalau statik aja, atau kalau absolut aja atau single aja ya nggak bisa dipakai datanya buat ketelitian tinggi kayak gitu. Harus pakai yang lain sebagai koreksi, entah dari CORS, entah dari RTK kita sendiri, base station kita sendiri. Oke, nah yang terakhir kita bakal lihat hasil dari datanya tadi kayak apa. Karena tadi waktu kita nyimpen output filenya bakal jadi file tersendiri. Kita bisa lihat, oke di sini. Nah, ini output RTK atau output single. Kita bisa buka pakai notepad. Dalam hal ini aku udah buka ya. Misalkan ini output RTK-nya, ada beberapa kolom di sini ya. GPST ini adalah GPS time, latitude ini adalah ya lintang, bujur, tinggi kayak gitu. Nah, yang kita perlu banget lihat adalah key-nya. Key-nya ini adalah quality flag. Artinya kalau misalkan dia satu ini RTK ya, hampir keseluruhannya satu semua. Ini berarti dia kualitasnya fix, yang terbaik, atau solutionnya itu dapat yang fix, yang nomor 1. Nah kalau NS ini apa, ini adalah number of satellite, atau banyaknya satelit yang dia rekam kayak gitu. Satu yang dia rekam saat itu ada 6, ada 7, hanya untuk GPS saja. Nah SDA ini adalah standard deviation of northing. Ini estingnya kita bisa lihat dalam satuan meter dia menghasilkan 0,03, artinya bagus banget dia hasilnya. SDE nya juga ya senti ya, ini fraksinya ya, berarti 3 cm, 4 cm. Lalu untuk SDO nya ini adalah untuk height-nya, kesalahannya sampai dengan sekian. Nah memang di antara ketiga ini memang paling jelek pasti SDO ya.
Nah ini juga punya errornya sebesar ini. Ini errornya sebesar ini ya. Ini SDNA artinya standard deviation of northing error, dan ini error, ini juga errornya kayak gitu. Dan H ini adalah waktunya dalam bentuk second ya, dan rasio ini mohon maaf aku kurang tahu. Dan kita bisa bandingkan dengan yang single, kelihatan banget key-nya itu di nomor 5, bahkan ada yang di nomor 6 sebagian. Terus ini juga dia punya standar deviasi yang sampai 4 meter, ini bahkan sampai 11 meter. Dan ya begitulah. Artinya dengan pengolahan yang berbeda, maka hasilnya berbeda bahkan untuk data yang sama. Itu. Nah, nanti kita bisa plot lagi ini ke software-software yang lain kalau misalkan kita butuhkan. Tapi dari sini aja sebenarnya udah cukup. Kita bisa bandingkan dari dua data. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan dua data, jadi ada data kita bisa lihat di sini ya. Jadi dari data inputnya adalah rover sama base station, jadi data di GPS. Dalam hal ini bapaknya yang bikin ini tadi masang GPS-nya itu di atas mobil kayak gitu. Nah, lalu base stationnya ini dia dapat dari course, beliau dapat dari course gitu yang ada di course setempat. Ya kita juga bisa dapetin dari RTK kita, base station kita sendiri. Tapi dalam bentuk RTCM ya, di input ke sini. Sebetulnya kita bisa milih yang lain kayak gitu. Misalkan kita beli base station, nah di sini ada macam-macam pilihannya sebetulnya. Tapi dalam hal ini kita milih yang RTCM 3 karena memang ya datanya itu gitu. Nah, setelah ini kita input, terus kita start, dan ternyata hasilnya adalah ini sekali lagi kita atur positioning mode-nya. Antara kinematik dengan single itu jauh berbeda. Ketelitiannya pun jauh berbeda. Artinya ya kalau misalkan buat pemetaan ya jauh lebih baik buat kinematik gitu. Tapi at least kita logging dulu datanya secara single atau absolute kayak gitu. Nah nanti barulah kita olah, kita desain sedemikian rupa biar hasilnya bagus. Salah satunya dengan kinematik ini, atau misalkan nanti dengan DGPS, DGNSS, ataupun pengolahan yang lainnya. Kelihatan ya hasilnya beda banget kayak gitu. Oke, ini aja review aku tentang aplikasi RTK Lib. Sebenarnya ini masih banyak banget fitur yang lainnya, tapi dalam hal ini aku mau nyoba dua ini aja, membandingkan antara single dengan kinematik. Dan sebenarnya ini juga tugas, tapi ya daripada ilmunya terbuang sia-sia, mungkin aku juga lupa, makanya aku taruh YouTube kayak gitu. Dan kita bakal bahas tugas-tugas yang lainnya mungkin, ataupun mungkin nanti ada pembahasan mapping yang lainnya aku bakal bahas di video YouTube aku pakai frame yang beginian khusus untuk mapping gitu. Oke, sekian aja yang bisa aku ceritain di malam hari ini. Ini sudah sampai jam 1 ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada baiknya silahkan like, silahkan di subscribe. Tapi kalau misalkan bagi kalian biasa aja, atau misalkan nggak membantu ataupun malah jelek, silahkan tekan tombol dislike ataupun tinggalkan channel ini. Oke, makasih. Semoga sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.